Berbagi itu tidak akan membuat kita kekurangan. Justru ia mengajarkan kita arti kekayaan yang sesungguhnya. Bersama saya, Fine, di episode kali ini kita akan menyapa saudara kita Muhammad Syarif Rokimin, mendengar cerita dan sedikit berbagi kebahagiaan. Tetaplah di sini hanya di CHA Official. Manusia punya pikiran atau kesadaran. Iya. Terdiri dari satu, pikiran sadar. Nah, kita sadar nih ngobrol. Iya. Atau fisik. Fisik karena kita punya tubuh fisik. Iya. Atau otak. Ya, pikiran otak karena menyimpannya di memori otak. Atau pikiran masuk akal. Atau pikiran logika. Yang kedua, pikiran intuisi atau disebut pikiran jiwa. Nah, pikiran jiwa seperti nafas, hidup. Kita hidup itu karena kita punya jiwa. Yang ketiga, pikiran roh. Kita yang kembali ke satu ya, pikiran sadar atau fisik. Saya akan lebih sering sebut pikiran fisik karena kita punya tubuh fisik ya. Iya. Pikiran fisik, alat komunikasinya menggunakan panca indera, 5 indera, yaitu satu, mata untuk melihat. Yang kedua, telinga untuk mendengar. 3, hidung untuk Mencium. Oke. Keempat, mulut untuk Bicara. atau Diskusi boleh. diskusi. Yang lebih tepatnya apa? Mengecap. Yang kelima, kulit untuk apa? Kulit. Buat nahan panas. Hah? Buat nahan panas. Nah, itu namanya apa? Kulit. Merasa. Iya. Ya, Iya. panas, dingin, gatal, halus, Iya. kasar. Oke? Iya. Nah, alat komunikasi panca indera, cara kerjanya seperti mesin fotokopi atau scan. Tahu scan? Iya. Oke. Atau meniru atau mencontoh. Jadi, dapat disimpulkan apabila seseorang menggunakan pikiran fisik adalah seperti biorobot mesin fotokopi, yaitu robot hidup mesin fotokopi. Apakah Anda setuju? Ya nggak mau. Oke, nggak setuju ya? Baik, jadi nggak setuju. Iya. Nah, karena Bapak tidak merasa seperti robot. Iya kan? Iya. Oke, sekarang gini aja. Ada kata sakana. Artinya apa, Pak? Nggak tahu. Sakana itu bahasa Jepang. Artinya ikan. Nah, ini fotokopinya udah masuk tuh. Sakana adalah Ikan. ikan. Nah, Bapak barusan fotokopi menggunakan alat komunikasi namanya apa? Telinga. Nah, fotokopi sakana artinya ikan. Ikan. Udah masuk ke memorinya, tersimpan. Sakana artinya apa? Ikan. Ikan. Nah, robot bukan. Bukan juga. Sekarang ada kata pinggua. Artinya apa, Pak? Nggak tahu juga. Karena apa? Belum ada fotokopinya. Oh gitu. Oke. Pinggua. Oke. Nah, pinggua itu bahasa Mandarin. Artinya apel. Apa? Nah, fotokopinya masuk tuh. Pinggua artinya Apel. udah masuk ke memori. Bapak robot fotokopi bukan? Bukan lah. Masih bertahan juga.
Ya kalau meniru bisa. Lah, barusan kan udah fotokopi. Ya meniru itu. Iya. Sekarang coba, saya ada kata yang ketiga. He, artinya apa? Gak tahu. Hei, Ya. panggil dong. Makanya, bagaimana Bapak bisa mengeluarkan arti kalau nggak fotokopi? Makanya butuh fotokopi. Coba Bapak pikir ya, berapa menit dia kasih. He, artinya apa? Me- iya, Nggak keluar kan? memanggil. Tapi kalau bahasa Mandarin artinya apa? Gak tahu. Dia nggak tahu karena belum ada apa. Belum difotokopi. Itu. Artinya sekarang Bapak setuju nggak robot fotokopi? Ya boleh. Boleh. Setuju ya? Oke, nggak ada masalah. Memang pada dasarnya kalau kita atau seseorang atau manusia menggunakan pikiran fisik, dia harus fotokopi dulu. Kalau tidak itu, dia tidak akan tahu karena memorinya belum. terisi. Iya itu, oke? Iya. Jadi sekarang Bapak udah setuju dong? Iya. Robot foto? Fotokopi. Oke, ya. Setelah selesai fotokopi, proses selanjutnya melakukan identifikasi atau dipilah-pilah atau diberi label atau tanda atau simbol menjadi dua kelompok. Iya. Kelompok positif dan negatif. Iya. Benar atau salah yang disebut polarisasi atau dualisme. Nah, terakhir dicetak biru dan disimpan di memori otak dan memori jiwa. Jadi disimpan dua, memori otak dan memori jiwa. Nah, setelah dicetak biru, hasil identifikasi akan disebut keyakinan atau kepercayaan. Keyakinan. Atau kepercayaan. Iya. Yang tadi pertama ya, yang kedua masuk akal atau masuk logika. Iya. Nah, yang ketiga disebut iman dalam agama. Jadi iman dalam agama itu hasil dari apa? Nah, hasil dari apa, Pak? Fotokopi. Tepat sekali. Apabila sudah dicetak biru, setiap ada informasi yang masuk ke pikiran fisik dan akan direspon secara otomatis tanpa berpikir lagi apakah itu baik atau jelek, hanya demi untuk mempertahankan fotokopi yang sudah ada dalam memori otak. Ya, saya akan tes. Ya, sekarang identifikasi Bapak apa aja? Identifikasi Bapak apa aja? Contohnya? Kelahiran, Nah, ya kan? Kecamatan. bukan. Yang pertama apa? Yang paling awal, namanya apa? Nik. Nik, betul. Nomor. Iya. Yang kedua? Nama. Nah, identifikasi namanya M. Syarif Rohimin. Andaikan ada yang bilang M. Syarif Rohimin itu brengsek, itu bereaksinya apa? Langsung apa? Ya agak marah dikit. Iya, itu otomatis tanpa berpikir langsung memberikan reaksi kan? Iya. Oke, itulah contoh pikiran fisik yang sudah dicetak di memori Iya. akan mereaksi otomatis. Udah difotokopi ya. Iya, oke. Nah, berikutnya proses fotokopi yang selama ini dilakukan, ya, itu bahasa kerennya, populernya, umumnya disebut apa? Dinamakan apa? Meniru. Enggak, kurang. Ngikutin. Enggak. Bapak anaknya sekolah ngapain? Belajar. Bahasa kerennya belajar. Istilah saya Fotokopi. Sekarang lebih enak kata belajar atau fotokopi lebih gampangnya? Ya belajar. Coba belajar itu apa? Belajar itu apa?
Coba definisi belajar itu apa, Pak? Belajar meniru bicara orang. Enggak, belum. Coba, kalau seorang anak kecil, Bapak mau jelasin supaya anak kecil itu mengerti belajar itu apa? Coba Bapak jelasin, coba silakan. Iya, belajar membaca, menulis. Belajar itu definisinya itu kan belajar. Untuk dipahami lebih gampang kata belajar atau fotokopi. Contohnya gini ya, anak itu melihat orang menulis. Iya. Lebih gampang bilang belajar menulis atau fotokopi menulis. Ya, fotokopi juga gampang. Ya. Ternyata fotokopi lebih gampang kan? Ya? Udah setuju nggak? Setuju. Oke, kalau gitu salaman dulu dong. Ya? Udah sepakat. Ya? Ya, terus berikutnya yang kedua dan ketiga, alat komunikasi pikiran intuisi atau pikiran roh itu adalah perasaan. Tidak bisa mendengar Berarti rasa- atau melihat. Rasa ada dua dong. Hah? Rasa lidah dan rasa perasaan. Betul sekali. Jadi rasa fisik dan rasa non fisik. Rasa Hati. hati, ya. Jadi pakai perasaan, bukan rasa lidah, bukan rasa kulit. Iya. Nah, rasa kulit, rasa lidah adalah pikiran Fisik. fisik. Hati adalah rasa non Non fisik. Oke? Oke. Mantap nggak? Mantap. Nah, sebelum kita mengakhiri tentang pikiran manusia, kita mau bicara tadi rasa. Nah, rasa yang tadi kita udah rasakan itu rasa apa? Manis, Manis. pahit, Pahit. Asin. asin. Bapak perlu menyobain nggak? Nggak perlu lagi kan? Enggak. Udah tahu kan? Iya, mau Oke, nih. Mau nih kalau pahit. memang udah, kita akhirin tentang pikiran ya. Pertama tentang pikiran. Yang sekarang kita kedua bicara bahagia. Pertanyaan saya ya, Iya. Bapak sekarang bahagia nggak? Bahagia selalu. Bahagia sekali. Iya. Apa yang menyebabkan Bapak bahagia? Sekeluarga dikasih sehat, saya bahagia. Oh. Pada Iya. saat keluarga sakit, jadi nggak bahagia? Hanya pikiran. Hah? Pikiran saya. Oh, Yang oke. nggak bahagia. Oke, Nah, pikiran bahagia. Oke. Jadi Bapak selama ini selalu bahagia. Bahagia. Bagus, ya. Saat kapan Bapak tidak bahagia? Merasakan tidak bahagia saat kapan? Saat jualannya nggak laku. Oh, saat jualan nggak laku, jadi nggak bahagia. Nggak bahagia. Eh. Nggak megang duit. Karena nggak punya duit. Iya. Oke. Kapan lagi? Kapan lagi nggak bahagia? Waktu istri meninggal. Lo istri udah meninggal? Udah. Udah punya istri baru? Udah. Udah punya. Saat istri lama meninggal, istri Iya. pertama ya, Iya. meninggal, itu udah nggak bahagia tuh. Wah, sangat rasanya perih. Pedih. Oh. Iya. Setelah udah meninggal berapa lama, baru nggak sedih lagi. Berapa lama? Butuh berapa lama? Ya masih sedih. Hah? Biarpun udah menikah lagi masih ada pikiran ke awal. Jadi masih tetap bersedih tuh sampai sekarang? Yang sekarang ya enggak. Udah enggak? Udah 11 tahun. Oke, 11 tahun. Iya. Meninggalnya karena apa? TB. Hah? TB. Oke, TBC ya. Iya. Terus kapan lagi merasa tidak bahagianya? Pas kalau hujan. Oh, itu nggak bahagia tuh? Sedih? Sedih. Aduh, nggak jadi berangkat nih. Oke, Nggak oke. bahagia deh. Baik. Iya. Akhirnya pulang. Oke, sekarang ke konteks sukses. Sukses di sini Bapak isi formulirnya Iya, kepengen sukses. belum sukses. Ini yang ditanya Bapak belum sukses. Ya, coba Bapak jelaskan sukses menurut Bapak itu seperti apa? Sukses itu seperti apa? Ya punya sepeda lah. Oh, Ya, jadi odong-odong. kalau Bapak punya sepeda, Bapak sukses. Ya Untuk apa tujuan sepeda itu buat apa, Pak? untuk nganter istri ke pasar, Hah? anak sekolah. Oke. Ah, Kenapa Bapak nggak kepengen punya motor?
dananya nggak ada. Dananya nggak ada. Mm. Oke. Jadi cukup sepeda aja. Jadi keinginannya cuma sepeda aja. Sepedanya nggak ada, nggak Iya punya. nggak, cuman aja itu sepeda aja. Iya. Kalau punya sepeda sukses. Iya, alhamdulillah bersyukur. Iya. Oh, bersyukur ya. Oh. Oke. Sederhana sekali ya. Iya. Jadi sekarang belum sukses karena belum punya sepeda. Iya, masih Kalau udah punya sepeda baru sukses. baru sukses. Oke. Karena tahun 2025 Iya. masih jalan kaki. Iya. Oke.